Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Genji Talk. Kembali lagi dengan saya Najwa Amelia yang menjadi host pada podcast Genji Talk ini di episode kali ini. Nah, juga podcast ini dibimbing langsung oleh Ustadz Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dan juga judul kita pada episode kali ini yaitu pedoman etika komunikasi dan penyiaran Islam di ruang publik. Nah, sekarang kita mempunyai dua narasumber nih yang akan memberikan wawasan mengenai topik kita pada episode kali ini, yaitu mari kita sambut Bang Fajar dan Kak Manda gitu. Assalamualaikum Kak, Bang. Salam. Bagaimana nih kabarnya hari ini gitu? Alhamdulillah baik, sehat. Oh, alhamdulillah baik ya. Nah, jadi kan Kak Manda sama Bang Fajar ini udah diundang nih di podcast ini kan. Jadi saya sebagai host ingin bertanya nih mengenai topik kita yang judulnya itu pedoman etika dalam komunikasi dan penyiaran Islam di ruang publik nih. Semoga orang kakak ataupun abang bisa menjawab pertanyaan dari saya ya gitu. Oke lah, kita masuk ke persoalan yang pertama, yaitu bagaimana sih pengertian etika komunikasi penyiaran Islam itu sendiri, Bang? Gitu. Atau Kak gitu. Etika dalam komunikasi dan penyiaran Islam adalah tentang cara berbicara dan menyampaikan pesan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Etika ini juga melibatkan berbicara dengan sopan, jujur, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Di dalam penyiaran Islam ini juga penting untuk menyampaikan pesan dan dengan benar dan tidak menyesatkan orang lain. Lalu dengan menerapkan etika ini, kita juga dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menyebarkan pesan agama dengan cara yang benar. Oh, gitu ya Kak. Oke lah, kita masuk ke persoalan yang kedua ini. Bisa nggak orang kakak atau orang abang berikan contoh hadis gitu yang cocok mengenai topik kita pada kali ini? Jadi gini, ada salah satu hadis yang mengenai dari penjelasan yang dijelaskan oleh saudari Manda, yaitu Rasulullah bersabda kepada barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian kelak, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi dalam hadis ini mengajarkan betapa pentingnya berbicara jujur dan diam jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya dalam berkomunikasi di ruang publik, kita harus menjaga kata-kata yang kita gunakan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu kira-kira dari hadis itu bagaimana sih asbabul wurud dan peran hadisnya gitu? Nah, jadi asbabul wurud dari hadis tersebut ialah dalam situasi di mana Rasulullah SAW melihat pentingnya menjaga perkataan dan komunikasi kepada para masyarakat. Itu dia. Terutama kepada masyarakat muslim. Jadi gitu ya. Dan juga persoalan terakhir ini, bagaimana sih orang kakak sama abang menganalisis hadis yang dibacakan tadi? Hadis yang sudah dibacakan tersebut mengajarkan kita betapa pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Dalam hadis ini juga kita perlu memahami bahwa komunikasi yang baik adalah bagian dari iman kepada Allah dan hari kemudian. Kita juga perlu menyadari bahwa diam juga bisa menjadi suatu pilihan terbaik jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Dalam menerapkan pesan dari hadis ini, juga dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperbaiki cara berkomunikasi kita dan menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya jawaban dari kedua narasumber kita yang Masya Allah tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk saya, untuk kita, dan untuk pendengar setia kita di podcast ini. Amin. Dan terima kasih kembali kepada Kak Manda dan Bang Fajar yang telah meluangkan waktunya untuk berbicara di dalam podcast kita ini. Dan juga terima kasih pada pendengar setia kita yang telah sedia mendengarkan podcast kita sampai akhir. Itu saja, see you next time podcast Genji Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.